wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul berdiskusi terkait tugas kelompok kita yang diberikan oleh ibu coach kita, yaitu adalah Ibu Nurul Febrianti SIP MSI. Perkenalkan, kami dari sub kelompok 2. Saya sendiri Monica selaku moderator. Di sebelah saya ada Bapak Asta sebagai penyaji. Di depan saya ada Ibu Ayu selaku notulen, nanti yang akan mencatat hasil-hasil diskusi terkait diskusi kita, berjalannya diskusi kita pada hari ini. Dan di sebelah Ibu Ayu ada Ibu Nina. Ya, mungkin tidak memperpanjang Dima juga, mungkin kita akan langsung saja ya teman-teman untuk membahas topik yang kita ambil ini adalah topik sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE singkatannya ya. Oke, di sini akan saya memberikan sedikit gambaran terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau biasa itu kita kenal dengan sebutan e-government. Mungkin ada Bapak atau Ibu yang pernah mendengar hal tersebut? Ya, pernah Bu. Pernah ya. Jadi bukan hal yang awam lagi untuk kita ya, karena udah sering mendengar itu. Mungkin di sini saya akan sedikit menceritakan atau memberikan pengertian terkait e-government ini adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berguna untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, ASN, kemudian pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Itu yang menurut pengertian menurut saya. Mungkin ada juga tambahan dari Bapak atau Ibu terkait pengertian dari SPBE, boleh? Oh boleh, silakan Ibu Nina. Oke, menurut saya SPBE itu merupakan inovasi dari pemerintah untuk melancarkan pemerintahan, gunanya untuk memangkas biaya dan waktu, kemudian meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pemerintahan, kemudian dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian penerapan SPBE ini juga merupakan salah satu wujud pemerintah untuk melakukan proses kerja yang efisien, efektif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena kita ketahui bahwa fungsi kita ASN ini adalah salah satu pelayan publik bagi masyarakat. Iya, memberikan pelayanan yang terbaik ya, benar ya. Betul sekali. Mungkin ada tambahan lagi? Izin menambahkan Bu. Oke, silakan Bapak. Oke, atas kesempatannya. Mungkin saya akan menambahkan sedikit mengenai tentang pentingnya SPBE ini. Iya. Yang dikatakan oleh Bu Nina sebelumnya terkait meminimalisir terjadinya praktik korupsi ya dalam pelayanan yang dilakukan. Iya. Nah, pentingnya SPBE ini salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan. Karena dalam hal ini kita dalam lingkup pemerintah akan menjadi tuntutan yang dalam hal ini tuntutan akan perubahan zaman yang semakin maju. Makanya dalam hal ini pentingnya SPBE ini harus diterapkan dan diaplikasikan dalam suatu pemerintahan menurut saya. Oke, terima kasih Pak Asta. Mungkin ada dari Bu Ayu juga mau menambahkan? Iya. Oke, silakan. Saya sedikit melanjutkan ya. Oh, iya. Dilihat dari segi pentingnya SPBE ini bahwa yang menjadi salah satu tujuannya ya untuk bagaimana meningkatkan pelayanan publik ya sebagai kita seorang ASN itu bahwa melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih ya. Pastinya tentunya kita ingin pelayanan publik itu bersih ya, kemudian lebih efektif, efisien, dan akuntabel dan terpercaya. Jadi tidak ada lagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat bermain dalam misalnya suatu organisasi seperti itu. Jadi SPBE ini sangat membantu ya. Hadirnya SPBE ini sangat membantu dalam suatu organisasi. Karena seperti yang dijelaskan sama Pak Asta tadi bahwa lebih transparan. Seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Jadi saya mengambil ada sedikit penyampaian dari Bu Ayu itu tentang pelayanan publik ya. Nah, di sini juga saya akan melihat karena pelayanan publik itu kan sangat penting, baik untuk masyarakat juga utamanya ya. Dan kita juga sebagai ASN itu poin juga untuk kita untuk pelayanan publik. Nah, di mana pelayanan publik ini otomatis harus ada bentuk-bentuk peningkatannya
ya kan? Nah, di sini saya dapat dapat melihat bahwa bentuk-bentuk peningkatan pelayanan publik itu pertama itu jaringan informasi dan transaksi layanan publik itu dapat diakses di mana saja, karena itu penting. Terkadang apalagi di zaman sekarang itu sudah canggih ya, sudah menggunakan teknologi. Apalagi zaman sekarang juga kita udah mau beranjak ke 5.0 ya, Pak Ibu ya. Nah, itu mungkin salah satunya. Mungkin yang kedua itu terjangkaunya biaya transaksi. Karena contohnya seperti ini, mungkin kalau seandainya kita mau ke Capil atau ke kantor pajak, dengan adanya akses dari bantuan SPBE ini, kita bisa dari rumah, saja. di rumah, iya, bisa di mana saja kan. Jadi tanpa perlu mengeluarkan biaya transport seperti itu. Oh, iya. Mungkin itu menurut saya harus ada bentuk-bentuk peningkatan terkait pelayanan publik. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan terkait, mungkin ada pengalamannya mungkin tentang peningkatan publik. Mungkin saya sedikit mendukung terkait statement yang dikatakan oleh Bu Monica Iya. terkait bagaimana mungkin tadi terjangkaunya biaya transaksi layanan publik ya, Iya. yang disampaikan. Mungkin saya sedikit cerita tentang pengalaman. Iya. Pada saat dulu sebelum adanya e-government ini, ketika kita ingin mengurus suatu KTP, kita diarahkan untuk misalnya ke kantor lurah terlebih dahulu. Iya. Dan Sedangkan menunggu waktu yang sangat lama ya butuh Pak. waktu dan biaya yang Iya. dikeluarkan. Sedangkan dengan melalui adanya e-government ini, kita dipermudah untuk pengurusan tersebut. Bisa kita kerja di mana saja atau mengupload file kita di rumah, dan kita tinggal mengambil KTP tersebut di kantor Dukcapil tersebut. Itulah mungkin sedikit statement dari saya. Tidak terbatas ruang dan waktu lagi. Iya betul Iya. Bu. Dan nanti tolong dicatat ya, Iya. Ibu Ayu selaku notulen ya. Mungkin ada tambahan lagi, itu bagus ya. Jadi dari pendapat dari Pak Asta nanti dicatat. Ada tambahan lagi mungkin dari Bu Ina atau Bu Ayu terkait untuk peningkatan pelayanan publik ini. Saya sedikit menambahkan, mungkin juga ini terkait hubungan antara pemerintah dan dunia usaha. Jadi kan selama ini kita kalau berhubungan dengan pemerintah, koordinasinya yang sulit. Kita harus datang dipantul antar satu instansi ke instansi lain. Jadi kalau dengan e-government ini bisa lebih fleksibel, interaktif, dan bisa selalu up to date kapan saja, karena bisa dijangkau lewat HP, lewat laptop. Yang penting ada jaringan koneksi internet kan. Sama halnya dengan kemudahan berkomunikasi antar lembaga pemerintah juga. Jadi tidak harus menggunakan surat menyurat lagi secara paper. Jadi sudah bisa lewat email, bisa diakses kapan saja, WhatsApp bisa. Jadi ada peningkatan fasilitas dan pelayanan publik yang semakin naik untuk masyarakat kita. Oh iya. Ya. Kalau saya sih seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nina. Mungkin di sini saya juga sedikit terlintas juga di pikiran saya bahwa bentuk-bentuk peningkatan ini salah satu bentuknya itu juga bisa menjamin transparansi ya, efisiensi kinerja pemerintah juga. Jadi semuanya nampak. Kalau kita menggunakan, maksudnya kalau kita tidak menggunakan SPBE, terus kan kita berkontak langsung ke sana. Tapi kalau dengan SPBE ini kan semuanya itu terdata, terlihat tanpa adanya transparan, tanpa ada manipulasi atau hal-hal yang lainnya seperti itu. Jadi semuanya nampak nyata. Iya, dapat Gitu ya. mengurangi Karena ada data. tingkat ini kecurangan ya misalnya Iya, dalam benar. suatu organisasi untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Iya. misalnya. Iya, betul. Boleh saya? Boleh silakan. Jadi ceritanya pemerintah itu diawasi lah oleh Iya. masyarakat. Jadi masyarakat bisa melihat bagaimana kinerja pemerintah kita dan segi ekonomi seperti Bu Monica bilang tadi. Betul Bu, mungkin saya izin menambahkan. Iya, boleh. Terkait itu berkaitan dengan kinerja pemerintah ya. Dalam hal ini pengembangan pegawai pemerintah meyakinkan kepada kita masyarakat bahwa adanya perbaikan kualitas sumber daya. Jadi jika misalnya dalam suatu instansi akan terjadi rotasi atau mutasi, kita sebagai sumber daya tidak perlu repot atau mulai dari awal di instansi baru kita, karena kita sudah memahami dan bagaimana cara kerja di government ini. Oke, itu saja terkait bagaimana efisiensi dari kinerja pemerintah. Baik, berarti terkait dengan pegawainya ya. Iya.
Mungkin juga apa ya? Kalau kita lihat itu dari bentuk-bentuk peningkatan, otomatis harus ada indikator. Ya, Ya, indikator ya betul Bu. Jadi indikatornya, karena tidak apa ya? Karena tidak harus ada indikator sih kalau menurut Iya. saya. Ah, Menurut betul. gimana? Aturan dasar ya. Iya. Jadi betul ya Ibu Monika bahwa dari berbagai bentuk peningkatan pelayanan publik itu tentunya harus ada seperti indikator Iya. atau prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam suatu organisasi dalam menerapkan suatu sistem pemerintahan berbasis elektronik ini. Jadi diantaranya itu misalnya kayak keefektivitasnya itu. Contohnya gimana itu efektivitasnya? Biar kita juga agak ini ya, paham gitu. Contohnya itu seperti merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi sumber dayanya itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dalam suatu organisasi. Misalnya seperti itu. Seperti yang pernah saya baca sebelumnya ya, Ibu Nina, Pak Asta, bahwa contohnya itu seperti indikator efisiensi, ya, di mana merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna. Ya, jadi sumber dayanya memang harus betul-betul dapat memahami teknologi yang digunakan pada suatu organisasi itu. Kemudian selain efisiensi yang saya ketahui itu adanya indikator akuntabilitasnya, ya, di mana akuntabilitas ini dia merupakan kejelasan fungsi, ya. Jadi kejelasan fungsinya itu seperti apa ya? Kemudian mempertanggungjawabkan dari segi SPBE-nya itu, ya. Jadi dari akuntabilitasnya itu harus jelas antara fungsi dan pertanggungjawaban penggunaan misalnya aplikasi dalam suatu organisasi. Mungkin seperti itu Ibu Monika dari saya. Mungkin tadi kata Boy tadi pertama apa? Efisiensi ya. Ya, efisiensi Kemudian akuntabilitas. akuntabilitas. Mungkin kalau menurut saya ya, Ya. salah satu indikator itu juga termasuk kesinambungan. Iya. Ya. Di mana kalau berkesinambungan otomatis harus ada kelanjutan, ya, berlanjut. Jadi proses SPB ini dia berlanjut. Jadi secara terencana, bertahap, kemudian secara terus menerus. Tapi kalau bisa akan ada proses perkembangan dari SPB ini tersendiri. Jangan hanya sekedar flat seperti itu saja. Karena nanti mungkin kita akan perlu suatu evaluasi juga nanti akhirnya ya kalau seperti ini kan. Jadi dengan adanya indikator kesinambungan ini, otomatis SPBE ini sistem pemerintahan ini otomatis akan berlanjut terus menerus, tapi harus ada perbaikan. Jangan sampai ada terjadi kendala itu dipertahankan, tapi harus diperbaiki. Mungkin itu sih kesinambungan kalau menurut saya indikatornya. Izin menambahkan Bu, Juga boleh. mungkin tadi terkait kesinambungan, dalam hal ini Ibu Monika menjelaskan harus adanya perbaikan untuk berkelanjutan ya. Iya. Nah, dalam hal ini mungkin terkait koordinasi dan kolaborasi sistem SPB ini perlu diterapkan dari semua instansi atau berbagai instansi. Seperti contoh mungkin jika saya dan keluarga saya datang ke kantor BPJS. Nah, dalam hal ini kantor BPJS selalu meminta kepada saya untuk validasi KTP saya yang belum valid. Sedangkan pada hari sebelumnya saya sudah mengantarkan KTP saya atau membuat KTP saya di Dukcapil sudah tervaliditas. Nah, dalam hal ini tidak adanya kesinambungan antara instansi satu dan instansi lainnya. Dalam hal ini mungkin ini menyangkut juga terkait indikator keamanan ya. Karena dalam hal ini mungkin terkait bagaimana kerahasiaan data. Ya, suatu data itu kita mungkin disimpan sehingga mungkin terkait bagaimana sistem untuk mengakses keamanan ini masih dalam proses perbaikan, dan hal ini perlu adanya evaluasi bagi saya mungkin agar bisa terjadinya koordinasi dan kolaborasi antar instansi ini. Itu saja mungkin sekian dari saya Bu. Udah ada ini ya 5 indikator ya menurut kita yang hampir semua indikator itu saling berkaitan satu sama lain. Mungkin ada tambahan indikator juga dari Bu Nina, boleh? Kalau tadi Pak Arman bilangnya ada koordinasi, terus Ibu Monika bilangnya ada kesinambungan. Berarti semuanya harus saling keterpaduan ya antar sumber daya, baik itu sumber daya manusianya, aplikasi yang digunakan juga harus saling terkait antar satu instansi dengan instansi lain. Nah, gunanya apa? Untuk
kualitas. Jadi ada nilai keterpaduan tadi, terus ada efektivitas. Jadi efektivitas ini sangat perlu karena harus optimalisasi pemanfaatan sumber daya itu untuk mendukung SPBE ini berhasil. Jadi dia berhasil sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhannya untuk masyarakat, tepat sasaran juga, dan harus berguna juga. Seperti itu menurut saya. Benar. Ya benar ya, berarti ada efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, kemudian akuntabilitas ya, kemudian efisiensi, kolaborasi, sama keamanan ya. Mungkin rasa saya dari beberapa indikator tersebut hampir keterkaitan ya, akan terdampak juga nanti dari proses bentuk-bentuk peningkatan pelayanan publik nantinya. Iya. Karena itu juga sangat penting. Perkembangan kedepannya juga nanti. Sudah juga ada aturan ya yang mendasari hal tersebut. Jadi rasa saya mungkin saran dari kita juga untuk pemerintah mungkin untuk ditingkatkan lagi dari sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, karena ini juga sebagai di sisi lain juga mempunyai keuntungan yang lebih juga untuk kita, terkait pernah kita bahas juga tentang biaya, kemudian bisa diakses di mana saja, itu menjadi salah satu keuntungan juga untuk kita kan. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi mau ke kantor seperti itu. Nah, untuk hal tersebut rasa saya evaluasi dari kita atau saran dari kita untuk pemerintah mungkin akan lebih ditingkatkan lagi lebih difokuskan lagi lah terkait hal ini di apa sih namanya ya Pak Asta? Ya. Lebih di apa namanya? Untuk lebih maksudnya lebih ditujukan, lebih difokuskan lah ini gitu loh. Maksudnya itu jangan anggap sepele gini hal ini. Oh iya, lebih diperhatikan. Oh iya. Ya, oke, saya bisa jawab. Belum selesai dari kalimat dari kita Oke. Iya kan? Iya. Mungkin untuk kedepannya juga ya untuk pemerintah lebih di Pak Asta? Diperhatikan mungkin juga ya. Iya. Diperhatikan ya mungkin untuk pemerintah, mungkin ini sebagai saran juga ya bagi kita karena kita masyarakat. Iya. Otomatis itu menjadi saran juga untuk pemerintah, mungkin ada pemerintah yang nonton hasil diskusi ini nantinya ya. Bisa jadi. Iya, betul. Jadi lebih diperhatikan lagi sehingga masyarakat paham akan berbasis elektronik ini paham. Karena mungkin kalau kita yang muda-muda ini mungkin paham, tapi untuk yang di atas kita itu agak sulit. Contohnya mungkin sedikit mau saya tambahkan itu pada saat pembelian bahan bakar, ya karena sudah pakai barcode. Nah, betul. Seperti itu kendala juga. Jadi kalau bisa hal-hal tersebut jangan mempersulit juga nantinya. Jadi kalau emang mau diterapkan hal itu mungkin harus ada sosialisasi dari pihak Pertamina sendiri untuk menjelaskan terkait hal itu. Jadi jangan sampai ada kendala seperti itu yang membuat kita menjadi susah, sehingga pemerintah dan masyarakat itu malahan bertolak belakang jadinya, tidak searah. Mungkin itu saja sih menurut saya terkait diskusi hari ini. Kesimpulannya mungkin saran juga untuk kita ya, untuk pemerintah kedepannya itu mungkin akan lebih tingkatkan lagi. Semoga pemerintah ada yang menonton video kita ya. Iya, betul. Ya, mungkin tidak ada, mungkin kita tutup diskusi kita pada hari ini. Ya, saya rasa materinya diskusi sangat menarik sekali dan saya sudah bisa menangkap terkait bagaimana hasil diskusi kita. Iya, benar. Baik, terima kasih untuk Bapak Asta, Ibu Ayu, Ibu Nina yang sudah memberikan waktu luangnya untuk berdiskusi terkait hal tersebut ini, yang salah satu tugas kelompok kita juga yang diberikan kepada coach kita. Semoga hasil diskusi ini juga bermanfaat untuk kita, untuk yang menonton juga. Iya. Mungkin saya selaku moderator, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup diskusi kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kita punya lebih